Halo teman-teman semua, berjumpa lagi di channel LifeTech. Di video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membuat sebuah fungsi, yang lebih powerful daripada fungsi map yang biasa kita pakai untuk mengkonversi suatu nilai bilangan bulat ya teman-teman ya. Yang biasanya saya contohkan di video ini biasanya dengan potensiometer. Yang kita tahu kan potensiometer kalau kita pakai analog read, dia mampu membaca dari 0 sampai inputannya 0 sampai 1023 ya teman-teman ya. Jadi kalau kita pakai analog read, potensionya itu nilainya kisaran dari 0 sampai 1023 ya teman-teman ya. Nih. Ya kalau kita putar sampai ke kiri, kalau groundnya di kiri ya. Kalau kita putar sampai di paling kiri, dia akan bernilai 0 inputannya. Kalau kita putar sampai ke paling kanan, dia akan bernilai 1023. Nah, biasanya kan yang kita inginkan tidak nilainya tidak sesuai dengan ini. Ini kan secara defaultnya dia 0 sampai 1023, minimalnya 0, maksimalnya 1023. Sekarang kita mau convert dia menjadi persen misalnya ya. Berarti kalau 0 berarti 0%, kalau 1023 berarti 100% gitu ya. Sehingga nilai yang terasosiasi 0 jadi 0, 1023 jadinya 100 gitu. Ya, kalau dia kisaran 500, inputannya sekitar 512, berarti kita maunya dia 50% gitu kan. Ya, teman-teman ya. Nah, bagaimana cara kita melakukan itu? Ya, kita sudah ada function namanya function map yang sudah disediakan oleh Arduino-nya. Itu map, biasanya kita panggil map. Nah, argumennya ya nilai dari potensionya, ya kan? Jadi ada nilai dari potensio inputannya berapa. Kemudian dari inputan itu minimalnya secara defaultnya kan berarti kita kasih minimal 1 berarti 0 ya kalau kita pakai potensio. Kemudian ada maksimalnya, maksimal 1 aja kita kasih namanya. Jadi secara defaultnya dia kasih minimal 1 kemudian maksimal 1. Nah kita mau ubah menjadi 0 ke 100 kan biasanya kan. Berarti kita perlu nilai minimal yang baru kemudian maksimal 2. Gitu. Biasanya gini ya, tutup kurung, titik koma. Nah, dengan fungsi ini secara otomatis yang tadinya 0, dia akan menjadi 0% atau 0 aja sini ya. Persennya kan tinggal kita tulis saja di belakangnya. Kemudian 1023 otomatis akan menjadi 100. Jadi kalau kita putar potensionya sampai ke paling kanan, yang ini, kita putar sampai ke paling kanan, maka nilai yang muncul bukan lagi 1023, melainkan 100. Nah, di beberapa project yang dipesan oleh teman-teman itu kadang saya pakai konsep ini ya teman-teman ya. Nah, namun function map ini ada kelemahan ya teman-teman. Dia tidak bisa mereturnkan atau memberikan nilai yang bukan bilangan bulat gitu. Jadi kalau saya ambil nilainya 513 atau 514 dan seterusnya, harusnya kan dia memberikan nilainya 50, sekian persen ya. Tapi ini tidak teman-teman. Dia akan dibulatkan menjadi 50% atau 51% gitu. Tidak bisa. Nah, permasalahannya kan kalau kita pakai kayak fungsi sensor jarak misalnya kan, kita perlu nilai yang akurat ya teman-teman ya, bukan nilai dari hasil pembulatan. Nah, beda 1 cm aja kan sudah masalah kan. Nah, jadi sangat penting di sini kita tidak cukup memakai fungsi map saja. Nah, saya akan mengajak teman-teman membuat satu function yang lebih akurat atau lebih presisi atau lebih teliti ya teman-teman ya dari fungsi map, yaitu menggunakan konsep matematika di sini. Salah satu konsep di bidang matematika yang sudah kita pelajari sejak SMP ya. Di tingkat SMP kita sudah pernah belajar, yaitu persamaan linear ya teman-teman. Nih, persamaan linear. Nah, di sini kita mainnya 2 variabel. Jadi ada input, ada output nanti kita pakai. Ya kan, biasa di SMP kan kita pakai X sebagai input, Y sebagai output, itu X, Y. Nah, konsepnya seperti apa? Ini saya ulang sedikit teman-teman. Jadi kalau kita punya diagram Cartesius, ini sekaligus teman-teman melihat betapa pentingnya pengetahuan kita tentang matematika ya di bidang pemrograman. Jadi hampir semua program yang saya kerjakan
itu pasti ada persamaan yang saya buat secara matematis ya teman-teman ya. Walaupun konsepnya sederhana, tapi itu sangat membantu. Oke, nah kita ambil contoh. Ini kita punya dua titik, misalnya minimal 1, kemudian ada maksimal 1. Oke, kemudian ini kan kalau kita ambil contoh tadi kan nilai dari potensionya ya teman-teman ya. Atau dalam bidang kartesius biasanya kita tulisnya X di sini, sumbu X. Nah, kita dapatkan nilai dari sumbu X ini, kita dapatkan nilai dari inputan dari potensio. Oke. Nah, kemudian di sumbu Y-nya kita ada nilai yang mau kita tuju ya teman-teman ya. Nah, minimalnya menjadi minimal 2 yang kedua. Kemudian maksimalnya menjadi maksimal yang kedua juga gitu. Jadi yang tadinya minimal 1 kita pindahkan minimal jadi minimal 2. Kita geser, kemudian yang tadinya maksimal 1 kita geser menjadi maksimal 2. Nah, ketemunya di sini. Sehingga kita punya sebuah garis lurus ya di sini teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini, kalau kita tarik garis dari titik pertama ke titik kedua, ini garis lurus. Nah, jadi ini permasalahan linear ya teman-teman ya. Jadi bisa kita selesaikan dengan konsep persamaan linear. Nah, di sini berarti kita punya dua buah titik ya. Yang pertama minimal 1, minimal 2. Mungkin saya tulis di bawah aja ya teman-teman ya. Kita punya dua buah titik yaitu minimal 1 dan minimal 2. Oke, dan titik yang kedua yaitu maksimal 1, maksimal 2. Nah, dengan hanya cukup dengan memiliki dua titik ini aja, kita sudah bisa menentukan semua titik yang melewati garis lurus ini. Oke, nah, itu dengan cara menentukan persamaannya ya, yang menghubungkan dua titik ini secara garis lurus ya teman-teman. Nah, ada dua rumus yang bisa kita pakai. Kalau di SMP atau di SMA tuh kita kenal persamaan linear itu Y sama dengan MX ditambah C, di mana M itu gradiennya, C ini konstanta ya, atau titik potong dengan sumbu Y-nya. Oke. Nah, karena kasus kita punya dua titik yang diketahui ya, maka kita pakai persamaan yang keduanya saja teman-teman, yaitu Y dikurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 kurang X1. Nah, siapa sih X dan Y-nya ini dalam hal ini? Ya, ini terserah teman-teman mau anggap yang mana 1, mana 2 ya. Ini kan X, Y ya secara umumnya. Nah, ini kita anggap X1 aja. Nih, keadaan awalnya. Kemudian ini kita anggap X2. Y1 ya harusnya ya. Koordinat kartesius kan X, Y ya. Kita anggap Y1 aja nih. Karena situ 1 berarti kita anggap yang ini X2, Y2. Nah, oke. Sehingga rumusnya bisa jadi kita sederhanakan dulu yang bagian ini. Ini kan kalau kita pindah ruas, ya kita kali silang lah istilahnya. Y kurang Y1, oke, sama dengan, ini kita kalikan aja ke ruas yang sini. Ini matematika dasar teman-teman. Y2 kurang Y1 per, ini naik sini ya, Y2 kurang Y1, kemudian dia per X2 kurang X1, kemudian masih ada yang di atas ini, kita tuliskan sebelah sini, X dikurang X1, ini. Oke. Nah, ini kita lihat hasilnya berarti kita mau pindahkan yang Y1 ini juga ya teman-teman, biar sisa Y saja. Maka ini jadi Y sama dengan, kita kurung dulu nih, Y2 min Y1 per X2 min X1 tutup kurung kali X kurang X1, kemudian ini minus, pindah ruas jadi positif, plus Y1, oke. Atau tetap kita pakai konsep keseimbangan ya di sini ya. Ini supaya Y1-nya hilang, kita kasih positif Y1, maka di sini juga muncul positif Y1 supaya tetap seimbang. Atau pakai konsep pindah ruas aja. Oke. Nah, ini hasilnya. Kemudian rumus ini, Y-nya apa, X-nya apa, saya jelaskan dulu sini. Y adalah nilai yang kita inginkan, yaitu hasil pemetaan kita di nilai barunya ya teman-teman ya. Nah, ini Y-nya, atau kita kasih aja petanya lah ya di sini.
Kalau tadi kan fungsinya map namanya. Ini saya kasih nama peta, pemetaannya. Kemudian Y2 tadi adalah max 2 ya ini ya teman-teman. Y2 adalah max 2. Max 2 dikurang Y1 ini min 2. Min 2 per X2-nya di sini adalah max 1 dan X1-nya adalah min 1. Minimal 1 ya maksudnya. Nih. Kita kurung. Kemudian kita kali dengan X. Oke. Nah, X di sini adalah nilai inputan dari potensionya. Oke. Nah, ini hasil dari potensionya di sini dikurang X1 tadi adalah minimal 1 ya, teman-teman ya. Ini minimal 1. Oke, kemudian ditambah Y1 itu minimal 2. Nah, ini teman-teman. Jadi rumus ini yang akan kita pakai di function baru yang mau kita buat. Nanti kita kasih namanya peta aja ya teman-teman ya. Cuman rumus yang kita buat tentunya lebih powerful nanti. Karena dia juga mencakup nilai-nilai yang float atau nilai-nilai yang ngambang atau yang desimal ya teman-teman ya. Yang ada koma-komanya gitu. Nah, ini udah jadi. Ini kita langsung terapkan aja di pemrogramannya ya teman-teman ya. Di Arduino-nya. Nanti kita return kan. Kita pakai function yang tipenya return nanti. Tidak yang void ya. Oke. Kita simpan dulu rumus yang ini. Kita langsung ke bagian ininya, pemrogramannya. Oke. Nih. Nah, pertama kita cek dulu ya teman-teman. Ini potensionya saya rakit dengan model yang biasa ya teman-teman. Kaki potensio ada 3. Yang paling ujung itu saya masukkan ke ground. Yang tengah saya masukkan ke analog 0. Yang ini. Kemudian yang paling kanan ini saya masukkan ke 5 volt. Nih. Jadi seperti ini. Simple aja. Oke. Teman-teman bisa ikuti. Oke, kemudian pertama-tama kita perlu variabel dulu di sini. Untuk potensionya tadi kita colokkan di analog 0. Kemudian kita perlu menampung nilainya ya teman-teman ya, integer. Kita kasih nilai aja namanya. Oke. Nah, setelah itu di function setup-nya langsung. Jadi variabel cukup 2 aja ya teman-teman ya. Di function setup-nya kita akan atur, kita perlu serial monitor untuk menampilkan nilainya. Untuk bikin 9600 baud rate-nya. Kemudian kita atur pin mode dari potensionya. Pin mode-nya kita atur sebagai input ya teman-teman ya. Potensionya kita atur sebagai input. Karena dia konsepnya dia akan memasukkan nilai ke dalam Arduino. Jadi dia input ya teman-teman. Oke, itu aja untuk setup-nya. Kemudian bagian loop-nya kita akan tampung hasil dari pembacaan potensionya. Oke, dengan analog read potensio. Kita tampung ke dalam variabel nilai ya teman-teman ini. Oke. Kemudian nanti hasilnya ini akan kita convert. Oke. Pertama kita print dulu di serial monitor hasil yang belum kita apa-apain ya, yang masih hasil murni dari potensionya. Maka kita tulis serial print line, kita buat aja potensio. Jadi ini nilai asli dari potensionya. Itu kita ambil dari nilai ya teman-teman ya. Nih. Jadi nilai dari potnya ini, potensionya akan sesuai dengan nilai ini, yaitu hasil pembacaan ini dari potensionya. Cuma ini kita nggak bisa langsung tulis nilai ya, kita harus bungkus dia dalam string ya teman-teman. Kita nggak bisa menggabungkan string dengan yang bukan string secara bersamaan dengan concatenate ini ya, tanda plus ini. Nah, yang mau kita gabung itu harus kita buat string dulu, baru dia bisa sesama string dijumlahkan atau digabung lah istilahnya. Atau istilah kerennya tuh konkatenasi ya teman-teman ya, concatenate biasanya orang bilang. Nah, string nilai kita bungkus. Kemudian kita juga akan tampilkan nilai mapnya ya teman-teman ya. Kita coba pakai dulu function dari map. Nanti kita akan bandingkan dengan function yang kita buat baru. Oke, berarti serial dot
print line. Berarti ini kita buatnya istilahnya map ya. Jadi setelah di map hasilnya jadi apa? Setelah di mapping kita tambah dengan map, buka kurung, tutup kurung. Nah, di dalam function map ini ada beberapa argumen. Pertama, nilai yang kita baca, yaitu variabel nilai ini, hasilnya kita baca, nilai. Argumen yang keduanya, nilai minimalnya, yaitu 0, maksimalnya 1023, hasil pembacaan potensialnya ya. Kemudian kita mau convert dia menjadi berapa? Kita maunya 0 sampai 100. Ini kan contohnya kan. Ya, cukup tulis begini aja. Kemudian jangan lupa dibungkus dalam string ya, teman-teman. Jadi di sini harus selalu kita tulis string. Di ujung sini juga kita tutup. Sebelum kita delay, kita kasih jarak antara data yang lama dengan data yang baru. Print line kita kosongin aja. Baru kita delay setiap 1 detik lah ya, teman-teman ya. Kita upload ya, teman-teman. Kita akan lihat hasilnya di serial monitor. Dan uploading. Kita keluarkan serial monitornya. Ini adalah hasil dari map ya. Coba saya putar ya, teman-teman. Saya putar ininya, potensionya. Kita lihat. Ini kan agak ke tengah, jadi dia 50 bacanya. Nih, saya ganti nilainya. Saya naikkan nih. Tuh. Coba kita buat ke maksimal 1023 ya. Kita putar ke paling kanan. Tuh. Hasil mapnya 100 ya, teman-teman ya. Artinya ini berhasil nih, kita memanggil fungsi mapnya berhasil. Jadi kalau potensionya membaca 1023, mapnya langsung ke 100. Kalau kita turunkan, 100-nya juga turun. Sesuai dengan fungsi mapnya. Coba kita ke 0, dia akan 0 juga. Nah, cuman kalau teman-teman perhatikan di sini, dia melakukan pembulatan ya, teman-teman ya. Coba kita buat dia ke 50%. 50% kan sekitar 512. Coba kita ke angka 512. Ya, kurang lebih di sini. Ya, itu teman-teman, 512 atau 513 dia tetap terbacanya 50%. Padahal harusnya beda. 522 atau 23 dia bacanya 51%. Padahal secara perhitungan harusnya tidak ya. Itu ada nilai komanya dia. Ada nilai floatnya. Artinya apa? Ini kurang akurat ya, teman-teman. Nah, kalau kebutuhan kita nggak sampai seteliti itu sih nggak apa-apa pakai map. Itu lebih singkat. Kita tidak perlu buat function yang baru lagi. Cuman kadang di lapangan kan kita perlu tingkat akurasi yang tinggi ya, teman-teman ya. Nah, oleh karena itu, coba kita buat satu fungsi baru. Kita kasih dia float. Namanya peta ya tadi ya. Nih, kita buat fungsi baru namanya peta. Nah, pertama kita perlu ininya dulu, parameternya. Kita perlu float nilai tadi ya. Nilai di sini karena kita udah pakai nama nilai, kita pakai val aja, value ya. Kemudian kita juga perlu nilai dari minimal satunya, dan kita perlu maksimal 1. Kemudian nilai minimal baru yang kita inginkan, min 2. Nilai maksimal baru yang kita inginkan, maksimal 2. Ini parameternya. Kemudian di dalam kita kasih dulu sebuah variabel y ya, teman-teman ya. Variabel y untuk menampung hasil hitungan kita tadi sesuai rumus. Nah, y-nya akan sama dengan rumus yang kita buat tadi. Teman-teman. Jadi rumus yang kita buat itu max 2 dikurang min 2 dibagi max 1 dikurang min 1. Kita tulis max, kita buka kurung dulu, max 2 dikurang min 2 tadi ya, min 2 tutup kurung dibagi max 1, kita buka kurung lagi, dikurang dengan min 1 tutup kurung. Habis itu kita kurung dulu depan sini. Ini kita kali dengan potensio dikurang min 1. Potensio di sini kita ambilnya namanya val ya, teman-teman ya. Jadi kali val dikurang min 1. Ini kita kurung lagi.
kurung lagi, baru kita tambah dengan apa tadi ini ya, ditambah dengan min 2, minimal 2 nih. Oke, baru kita tutup titik koma. Oke, jadi ini hasil perhitungan kita Y. Nah, nilai Y inilah yang akan kita return kan ya teman-teman. Kalau teman-teman bingung apa yang saya lakukan di sini, saya membuat function yang tipenya bukan void ya teman-teman ya. Saya membuat sebuah function yang tipenya bukan void dan namanya peta. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung apa itu void, apa itu bukan void atau return, silakan simak video-video sebelumnya ya teman-teman ya, biar nggak bingung. Oke, atau teman-teman bisa cari di sumber manapun ya yang menjelaskan tentang fungsi return ataupun fungsi void. Oke. Nah, di sini kita tulis return Y aja. Nah, simple ya. Jadi setiap kita panggil function peta, dia akan memberikan nilai Y. Tentunya dengan parameter ini ya teman-teman ya. Nih. Oke, coba kita panggil di bawah sini. Ini supaya nggak panjang kita copy aja supaya nggak lama. Cuman di sini bukan map lagi, tapi peta ya. Kita kasih nama baru peta. Kemudian di sini juga kita bukan panggil map tapi peta. Nah, kita buat function sendiri ya teman-teman ya. Nih. Oke, mungkin itu aja. Kita coba upload. Dan, nah kita nyalakan serial monitor. Oke, perhatikan teman-teman di serial monitor di sini. Kalau teman-teman lihat nilainya ada 3, ini nilai yang asli. Oke, yang atas. Kemudian yang bawah ini nilai yang map, yang hasil pakai function mapping. Yang bawah ini hasil pakai function peta yang kita buat tadi. Oke, lebih akurat yang mana teman-teman? Tentunya lebih akurat yang peta. Ini coba saya putar, saya naikkan. Tadi kita mau ambil contoh 512 ya. Nih, kita coba ya 512. Itu kan sekitar 50%. Nah, perhatikan tuh teman-teman. 513 atau 514 itu kalau pakai function map dia tetap terbaca 50%. Kalau kita pakai function peta yang barusan kita buat, itu terbacanya 50,24. Tidak pas ke 50 maksud saya gitu. Jadi jelas akurasi dari function yang kita barusan buat, tingkat ketelitiannya lebih tinggi lah istilahnya. Oke? Nih. Kita coba putar-putar lagi. Kita cek dulu di 1023 apakah sama-sama 100. Nah, sama ya. Di 1023 dia sama-sama 100. Kemudian di nol dia juga 0. Gitu ya teman-teman ya. Konsep seperti ini akan sangat sering dipakai dalam percobaan-percobaan di Arduino ya teman-teman ya. Oke, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih teman-teman sekali lagi. See you in the next video.